Biar aku tunjukkan sesuatu yang benar-benar memalukan. Lihat ini. Orang tua yang sedang kamu lihat ini, pria ini, dia adalah Raja Charles yang ketiga. Dia menjilat Islam. Dia sedang lakukan kunjungan ke Masjid Agung di entah di Manchester atau di mana. Saya tidak tahu dia di mana. Tidak penting. Lihat ya. Penyamaran malu nasional. Dia mengagumi agama yang telah berusaha menghancurkan agamanya sendiri, gereja yang dia pimpin. Selama 1400 tahun terakhir, memang gereja Inggris belum ada selama 1400 tahun, tapi Islam sudah ada selama 1400 tahun. Dan Islam telah berusaha menghancurkan kekristenan sejak pertama kali muncul. Orang ini, Raja Charles, ya saya memanggilnya Cuk Charles. Mungkin terdengar agak kasar, tapi sebenarnya tidak juga. Maksud saya, kalau dipikir-pikir memang itulah artinya. Dia melihat agamanya diserang, diinjak-injak oleh agama lain, dan dia malah menjilatnya. Sungguh memalukan. Lihat itu, itulah dia. Lihat ya. Cambridge Central Mosque. Maaf, memang itu tempatnya. Itu tempat yang kamu datangi. Cambridge, bukan Manchester. Raja Charles yang ketiga. Kamu tahu, aku baru saja menyegarkan lagi ingatanku tentang sejarah Inggris. Kamu tahu nama raja pada perang saudara Inggris terakhir di abad ke-17? Oliver Cromwell itu? Namanya juga Raja Charles yang pertama. Raja Charles yang pertama tetap menjadi satu-satunya raja Inggris yang dieksekusi di depan umum. Dan kemudian Oliver Cromwell, seperti yang Anda tahu, menjadi diktator Inggris. Saya rasa dia menyebutnya persemakmuran Inggris sampai kematiannya. Dan kemudian saya selalu lupa namanya. Jenderal Monk. Jenderal Monk. Dia memulihkan monarki dan dia membawa putra Raja Charles yang pertama, Raja Charles yang kedua, lalu dia memulihkan monarki. Dan setelah itu, sekitar tahun 1680-an atau semacamnya, dan sejak saat itu, inilah satu-satunya Charles. Tidak ada Charles lain di antaranya. Inilah sebabnya ini adalah Raja Charles yang ketiga. Jadi Raja Charles yang pertama dieksekusi, Raja Charles yang kedua dibawa kembali. Dan ini adalah Raja Charles yang ketiga. Saya harap sejarah tidak terulang kembali karena banyak orang, bukan hanya kami para aktivis yang mengatakan itu. Banyak orang yang mengatakan hal itu. Orang-orang seperti Profesor David Bates yang merupakan seorang ahli, dia seorang akademisi. Dia mengatakan bahwa ada kemungkinan 1:5 bahwa Inggris mungkin akan mengalami perang saudara lagi pada tahun 2030. 1:5 kemungkinan. Oke, dan kenapa bisa begitu? Kenapa orang-orang begitu marah? Lihat ini. Inilah alasan orang-orang marah. Bisakah kamu menyalahkan mereka? Ini adalah video lama, tapi coba lihat ini. Bukan, ini orang gila kita. Aku lupa namanya. Ini orang gila kita. Dia orang gila-gila kiri yang sok progresif. Ya ini terjadi saat dia datang ke Australia dan dia bilang ini bukan tanahmu, kamu bukan raja kami. Dia pura-pura jadi orang aborigin. Aku rasa dia punya sekitar 20% darah aborigin. Siapa namanya? Ya ampun, dia itu orang bodoh itu. Siapa namanya? Ya, Senator Lydia Thorpe. Itu Lydia Thorpe. Dia seorang senator. Senator Lydia Thorpe. Jangan khawatir, dia orang gila. Tapi dia pantas mendapatkannya. Kamu tahu, aku tidak menghormatinya sama sekali. Dia itu pengecut, dia bukan Raja Charles. Adalah kecoa pengecut. Jadi tadi aku mendengarkan mantan Perdana Menteri kita, Tony Abbott. Dan dia bilang bahwa semua demokrasi barat kita, terutama di dunia Anglosfer, Inggris yang paling kesulitan. Tapi kemudian dia juga mengatakan apa yang sering aku katakan. Bahwa negara-negara besar selalu punya cara untuk melawan balik. Dan aku pikir, kau tahu, itu benar. Australia tidak menjadi sehebat sekarang karena suatu kebetulan. Ya, tentu saja, ada banyak hal yang harus berjalan sesuai keinginanmu agar semuanya bisa berhasil. Dan itu juga berlaku untuk individu-individu hebat.
Jika hal-hal tertentu tidak terjadi dalam hidup mereka, maka kau tahu mereka mungkin tidak akan menjadi sukses. Tapi secara keseluruhan, masih banyak hal tentang karakter seseorang yang membuatnya sukses. Dan itu juga berlaku untuk negara-negara. Negara tempat saya lahir, Pakistan, itu adalah negara yang gagal. Kau tahu, sekarang usianya sekitar 80 tahun. Ya, usianya sekitar 80 tahun. Dan saya berusia 42 tahun. Dan saya tumbuh besar di Pakistan, mendengar bahwa kau tahu, inilah tahun di mana Pakistan akan bangkit dan bersinar. Tapi sudah 40 tahun, seperti yang saya katakan, keadaannya cukup buruk dan tidak ada harapan sama sekali. Negara itu tidak akan berkembang. Akan beruntung jika bisa mencapai ulang tahun ke-100-nya. Negara itu adalah negara gagal. Sepanjang keberadaannya, itu sudah menjadi negara gagal. Saya berharap yang terbaik untuk mereka. Saya tidak mengharapkan hal buruk terjadi pada mereka. Semoga kalian beruntung. Tapi ketika Anda melihat negara-negara sukses seperti Australia, Britania, Kanada, atau Amerika, eksperimen terbesar dalam membangun bangsa, semua negara ini telah melalui banyak hal, tetapi mereka tetap muncul sebagai pemenang. Itu banyak bicara tentang karakter negara-negara ini. Tapi kemudian saya teringat tentang Perang Saudara Inggris terakhir di abad ke-17. Dan saya berpikir Anda tahu, Oliver Cromwell, dia menjadi seorang diktator. Anda tahu, seharusnya yang dia lakukan ketika dia menggulingkan Raja Charles karena dia adalah perwakilan parlemen dan Raja Charles pertama tidak mau melepaskan kekuasaan apapun. Jadi itu menyebabkan perang saudara bla 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 dan akhirnya dia terbunuh. Tapi Oliver Cromwell seharusnya melepaskan kekuasaan, tapi dia tidak melakukannya karena kekuasaan itu sangat menggoda. Kekuasaan bisa memikat orang. Jadi bahkan dalam sejarah negara-negara besar, kadang-kadang kita beruntung. Misalnya dengan Amerika, kita benar-benar beruntung. Saya rasa banyak sejarawan setuju bahwa jika George Washington ingin menjadi raja, maka dia pasti akan menjadi raja. Tapi dia tidak melakukannya. Dia melakukan sesuatu yang sangat jarang dilakukan orang. Sangat jarang. Lihat saja di sekitar Anda, bahkan hari ini. Vladimir Putin, ya, dia tidak mau melepaskan kekuasaan. Dia tahu kalau dia melepaskan kekuasaan, dia akan mati. Jadi orang-orang tidak mau melepaskan kekuasaan, apalagi secara sukarela. Orang-orang tidak melakukan itu. Oliver Cromwell tidak melakukannya. Kita harus menunggu sampai dia meninggal. Tapi George Washington melakukan sesuatu yang luar biasa. Dan itu terjadi. Dan saya, Anda tahu, saya sedang mendengarkan seorang sejarawan Amerika, dan dia mengatakan itu. Seandainya dia meninggalkan sedikit ambiguitas dalam transfer kekuasaan secara damai, seandainya dia tidak sekuat itu, tentang konstitusi Amerika Serikat yang pernah dibahas Thomas Jefferson dalam tulisannya, atau apakah dia tidak mendukung dokumen itu, atau apakah dia tidak percaya pada demokrasi, seandainya dia meninggalkan sedikit ambiguitas. Seandainya ada hal lain yang terjadi sedikit berbeda, Amerika mungkin tidak akan menjadi negara seperti sekarang. Sampai hari ini, revolusi Amerika tetap menjadi satu-satunya revolusi yang berhasil dalam sejarah umat manusia. Setiap revolusi lainnya telah gagal. Jadi, ya, Amerika akhirnya menjadi salah satu negara terbesar di dunia. Tapi kita tetap mengambil resiko di sana-sini. Kita beruntung. Sekarang jika Anda datang ke Australia, para pemukim awal Australia telah mewarisi nilai-nilai Inggris yang kuat mengenai demokrasi. Tahukah Anda bahwa surat kabar pertama Australia, The Australian, adalah surat kabar independen pertama di dunia barat? Maaf, saya tidak tahu tentang Amerika. Tapi di Australia, kami sudah memiliki surat kabar independen pertama di Australia, bahkan sebelum Inggris. Itu benar-benar independen. Kami mewarisi beberapa nilai baik dari Inggris dan melepaskan beberapa nilai lainnya. Tapi saya jadi melantur. Inti dari yang saya sampaikan adalah, ya, negara-negara hebat memiliki karakter yang hebat. Dan karakter itu seringkali menghadapi ujian berat. Dan inilah mengapa saya percaya bahwa semua demokrasi barat kita saat ini sedang mengalami ujian berat. Kita punya orang seperti Duke Charles yang benar-benar tidak tahu sejarah. Maksud saya, jika seseorang memberitahu Anda bahwa, "Hey, Anda terkena kanker stadium akhir," seperti yang sudah kami katakan kepada mereka, "Britania, bangunlah." Orang-orang yang kamu jilat itu, mereka bukan temanmu. Mereka ingin menggulingkanmu. Lalu, benar saja, 20 tahun yang lalu Raja Charles adalah peninggalan masa lalu. Jadi mungkin kamu tahu, dia tumbuh besar di tahun 70-an, 80-an, dan 90-an.
Jadi dia tumbuh dengan cara yang berbeda, dia punya nilai-nilai yang berbeda. Dunia sangat berbeda pada waktu itu. Tapi apakah kamu tidak berpikir bahwa seluruh peradabanmu sedang dipertaruhkan? Apakah kamu tidak berpikir mungkin kamu harus mencari pendapat kedua? Mungkin semua orang ini, semua Islamofob yang memberitahumu, yang memperingatkanmu tentang bahaya Islam, terlepas dari apa yang kamu yakini sampai saat ini, bahwa kamu tahu kita semua adalah satu umat, semua budaya itu setara, dan kita semua sama. Darah kita sama, merahnya, bla bla bla. Itulah yang kamu percayai selama ini. Tapi sekarang semakin banyak orang yang mencoba memperingatkanmu tentang bahaya yang ditimbulkan oleh Islamisme. Seluruh masa depan negaramu sedang dipertaruhkan. Kamu punya negara dengan sejarah sepanjang 2000 tahun. Semua itu sedang dipertaruhkan. Mungkin kamu sebaiknya mencari pendapat kedua. Mungkin, kamu tahu, mungkin. Tidak. Kamu bahkan tidak perlu mendengarkan para Islamofob. Kamu bahkan tidak perlu mendengarkan para ekstremis. Yang perlu kamu lakukan hanyalah mendengarkan. Bacalah Al-Quran. Lihat ini. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi sekutu-sekutumu. Tapi di sini kita punya Cuk Charles yang ketiga, yang seperti, tidak, kita adalah teman, ayo peluk aku. Ini sangat memalukan, bukan? Dengarkan pidato menyedihkan darinya ini. Ini seperti seekor anjing yang ditolak dan dibuang oleh pemiliknya yang tidak menginginkannya. Tapi anjing itu masih mengibaskan ekornya dan berkata, tolong, tolong cintai aku juga. Dengarkan ini. Yaitu, mengapa kebijaksanaan dan pengetahuan yang ditawarkan oleh tradisi suci seperti Islam itu penting. Inilah kebijaksanaan yang dia bicarakan. Janganlah kamu mengambil orang Yahudi dan Nasrani sebagai sekutu. Saya bisa terus membahas ayat-ayat menyedihkan dari Al-Quran ini. Dan jika saya boleh berkata demikian, mengapa mereka yang memegang dan berusaha menjaga tradisi suci mereka di berbagai belahan dunia memiliki alasan kuat untuk semakin percaya diri dengan keyakinan mereka? Dunia Islam adalah penjaga salah satu khazanah terbesar dari kebijaksanaan dan pengetahuan spiritual yang telah terkumpul dan tersedia bagi umat manusia. Ini adalah warisan mulia Islam sekaligus anugerah tak ternilai bagi seluruh dunia. Namun, begitu sering kebijaksanaan itu kini tertutupi oleh dorongan dominan menuju materialisme barat. Perasaan bahawa untuk benar-benar menjadi modern, anda harus meniru barat. Untuk melawan kecenderungan itu, saya telah melakukan apa yang saya bisa dengan sekolah seni tradisional saya untuk membina dan mendukung keterampilan kerajinan tradisional dan sakral, terutama yang berasal dari Islam. Karena keterampilan tersebut menjaga perspektif yang sangat kita butuhkan tetap hidup, meskipun tren jangka pendek menganggapnya tidak relevan. Seperti yang saya katakan, seperti anjing yang ditolak, dengarkanlah umat muslim ini. Lihatlah apa yang mereka pikirkan tentang Islam. Saya membacakan Al-Quran untuk Anda, tetapi jika Anda ingin penjelasan lebih lanjut atau klarifikasi tentang itu, dengarkanlah umat muslim ini. Dari agama kita harus membenci mereka karena Allah. Kita mencintai apa yang Allah cintai, dan sebaliknya kita membenci apa yang Allah benci. Jangan bertele-tele. Kita tidak saling mencintai, kita tidak sepaham, kita bukan teman. Apakah itu masuk akal? Kita adalah musuh. Sangat sederhana. Tidak ada integrasi, tidak ada multikulturalisme, tidak ada keberagaman, tidak ada toleransi. Saya punya jalan hidup saya sendiri, kamu punya jalan hidupmu sendiri, kamu punya demokrasi kamu, kami punya syariah kami sendiri, kamu punya pergaulan bebasmu sendiri, kami punya nikah kami sendiri. Penipuan sendiri di pasar, kartu kredit kalian sendiri. Kami tahu kami punya sistem ekonomi kami sendiri. Kami punya kebijakan luar negeri kami sendiri. Kami punya jalan hidup kami sendiri. Apa yang bisa saya katakan, teman-teman? Apa yang bisa saya katakan? Kita sedang diperintah dan dipimpin oleh para pengecut dan pengkhianat. Mereka telah menjual diri mereka sendiri. Dan sekali lagi, yang membuat semuanya semakin tragis adalah kenyataan bahwa dia adalah kepala gereja Inggris. Gereja Inggris. Bahwa Islam bukan muslim fanatik, atau muslim ini atau muslim itu. Islam sebagai institusi, sebagai ide, sebagai konsep, sebagai ideologi, membenci dan ingin membongkarnya. Bukankah itu pengkhianatan? Itu bukan hanya pengkhianatan terhadap negara Anda, tapi juga pengkhianatan terhadap iman Anda. Seperti yang saya katakan, dia adalah kepala gereja Inggris. Dan itulah sebabnya Paus juga tidak baik. Jadi saya tidak berharap hal buruk menimpa siapapun. Oke? Saya hanya mengatakan bahwa publik bisa melihat ini semua.
Publik bisa melihat apa yang dia lakukan, dan publik juga bisa melihat apa yang para pemimpin mereka lakukan. Dan mereka mendorong publik menuju titik kritis. Saya tidak tahu kapan titik kritis itu akan datang. Tapi ketika titik kritis itu datang, mereka akan melupakan siapa Raja Charles, siapa Perdana Menteri Anda, siapa pemerintah. Mereka tidak akan peduli. Dan ini bukan berarti saya mengharapkan itu terjadi. Saya hanya sekadar memberitahu Anda bahwa hal itu telah terjadi dalam sejarah berulang kali. Setiap kali elit penguasa benar-benar mengabaikan rakyat ketika mereka berhenti mendengarkan mereka, ketika mereka menyerang cara hidup mereka, budaya mereka, tradisi mereka, agama mereka, semuanya, ketika mereka menyerangnya dan mencoba membongkarnya, karena entah kenapa mereka semua adalah kaum Fabian, mereka ingin menciptakan satu dunia global yang seragam. Semoga beruntung pertama-tama mencoba meyakinkan umat muslim tentang hal itu. Umat muslim tidak akan melepaskan Islam mereka atau cara hidup Islam mereka. Semoga berhasil dengan itu. Saya tidak tahu di dunia khayalan macam apa para idiot ini hidup. Mereka juga akan berjuang demi cara hidup mereka, karena begitulah perilaku umat manusia sejak dulu. Hanya segelintir ideolog dogmatis ini saja. Mereka berpikir bahwa mereka bisa menjinakkan dunia. Sekali lagi, mereka telah menjinakkan orang barat. Mereka telah menjinakkan orang kulit putih. Karena orang kulit putih adalah yang paling beradab di antara mereka semua. Itulah sebabnya lebih mudah untuk menjaga mereka tetap terkendali. Tapi sampai kapan? Sampai kapan? Kamu tahu, aku pernah membaca di suatu tempat seseorang berkata, untuk mengalahkan orang barbar, kamu harus menjadi barbar. Bukan. Ya, itulah yang terjadi sepanjang sejarah manusia. Aku tidak mengatakan itu yang seharusnya terjadi, tapi itulah yang memang terjadi sepanjang sejarah manusia. Hanya orang yang tidak tahu sejarah yang akan menyangkalnya. Jadi orang-orang ini bisa terus memusuhi penduduk asli. Mereka bisa terus memanipulasi orang barat, baik kamu di Australia, Inggris, Kanada, Amerika, Prancis, atau Jerman. Semua negara demokrasi barat kita telah mengalami transisi paksa ini. Tidak ada yang setuju dengan ini, tapi karena mereka punya cicilan rumah, mereka punya tagihan, jadi mereka memilih diam. Ini tidak akan bertahan seperti itu selamanya. Itu tidak akan terjadi. Itu tidak akan terjadi. Lupakan saja. Orang-orang, mereka sedang mendorong orang-orang ke ujung tanduk. Dan ketika orang-orang sudah tidak punya apa-apa lagi, maka mereka akan keluar dan berjuang untuk apa yang mereka yakini atau apa yang menurut mereka benar-benar milik mereka. Untuk apa yang menurut mereka layak dipertahankan, layak diperjuangkan. Semoga beruntung. Semoga beruntung. Teruskan saja ke pengecutanmu. Tapi masyarakat Inggris tidak akan jadi pengecut untukmu.